Supaya nampak kita katakan penuh, sediakan kursi yang sedikit, penuh ulun hati kursi. Tidak benar, tidak cukup. Khaba wa khasir, maka sungguh dia akan merugi dan akan menyesal nanti pada hari kiamat. Umpamakan saja kita misalkan mau tes CPNS misalkan, umur sekian, lulusan ini itu sesuai dengan jalurnya juga, silahkan. Dia suka lihat, alhamdulillah, kecintaan, kesukaan dia sudah muncul, sudah timbul. Ayahnya sering pergi ke masjid, dia pun akhirnya ikut ke masjid. Di masjid dia jumpa sama kawan-kawannya, akhirnya belum 7 tahun sudah mau ikutan ayah selalu ke masjid, jumpa kawan-kawannya. Dia sudah membuat kawan-kawan di masjid sejak kecil, sudah ada memori sejak awal di masjid. Ya, jumpa kawannya bikin dia cinta kepada masjid. Kenapa? Ada nanti si ini datang juga sama ayahnya mau ikutan juga. Dia sudah terikat dengan masjid gara-gara kawan, terikat dengan masjid gara-gara ayah. Memorinya sudah tersimpan itu. Ya, masjid punya makna khusus dalam hidupnya. Sudah ada itu. Nah, kalau dia tinggalkan sholat. Nah, di fase kedua ini pentingnya apa? Nah, ini yang mungkin jarang orang tahu. Jangan pernah paksa dia sholat. Jangan kasari dia untuk sholat. Umur 7 sampai 9 tahun. 3 tahun ini jangan dipaksa anak kita untuk sholat. Jangan dikasari, jangan dimarahi. Dia belum wajib sholat loh. Yang penting kita jaga apa? Bagaimana cara kita suruh. Dengan sopan santun, dengan menyenangkan, dengan dia suka. Ini akan menanamkan kemudian dia cinta sholat atau benci sama sholat. Kalau salah orang tuanya dalam menyuruh, itu memori benci sholat tertanam di dalam otak dia. Ketika dia remaja, saat nggak bersama orang tua, saatnya dia tinggalkan sholat. Kenapa? Memori tidak enak sudah tersimpan dari 7 tahun. Kasar sekali mama saya, kasar sekali orang tua saya menyuruh saya sholat. Ipreh-preh paja meninggal mak ngaya, hana meninggal. Maka ketika berangkat itu di ulua, hana mak ngaya, hana sembahyang aja. Memori benci sholat tertanam 7 tahun. Nabi suruh di sini, suruh dengan cara yang baik. Buhum alaiha, pukul dia untuk sholat. Ini dah masuk fase yang keberapa? Ketiga nih. Umur 10 tahun disuruh pukul. Pukul gimana Ustaz? Darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak melukai, tidak meninggalkan bekas, tidak juga menyakitkan. Gimana cara pukulnya itu? Hai, gimana cara tapoh? Hana redom, hana bekas, hana sakit. Jadi 10 tahun saya tinggalkan, saya qada semua. Ya, menurut pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang pertama nggak usah diqada, tapi perbanyak sholat sunnah saja. Udahlah, sekarang kita undi di sini atau kita buat ini. Mana yang mau pilih pendapat yang pertama? Tunjuk tangan. Ya, pilih pendapat yang pertama. Saya perbanyak sholat sunnah aja lah. Ya, ada? Ya. Yang pilih pendapat yang kedua, mengqadha semua sholat itu. Ya, alhamdulillah ada juga. Yang abstain banyak, yang nggak mau sholat berarti itu ya. Sunnah nggak mau, yang qadha pun nggak mau ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendapat yang pertama yang dikatakan perbanyak sunnah ini menurut pendapat ulama yang mengatakan perbanyak sholat sunnah. Pendapat ini menganggap orang kata saat meninggalkan sholat itu dia kafir. Makanya masa kafir dia itu tidak wajib sholat. Kenapa ya? Orang kafir nggak wajib sholat. Ketika dia sholat kembali baru dianggap mukmin lagi gitu. Jadi dia perbanyak saja sholat sunnahnya. Sedangkan ulama yang jumhur mayoritas mengatakan bahwa qadha sholat itu, kenapa? Dia tetap mukmin ketika dia tinggalkan sholat. Maka pada saat dia mukmin nggak melakukan sholat kan terutang sama Allah. Karena itu terhutang, sekarang qadha.
walaupun sudah lewat waktu, diqadha semua salat itu. Dan ini pendapat ulama yang mayoritas dalam hal ini. Dan kami merekomendasikan untuk siapapun yang pernah dalam hidup diuji oleh Allah dengan meninggalkan solat dalam hidup, selama Allah masih kasih kesempatan, maka bertaubatlah dan ambil solat kita itu yang pernah kita tinggalkan. Dengan syarat, kan orang akan tanya nanti, Ustaz, kalau misalkan saya ambil 50 tahun saya tidak sholat, sekarang saya mau sholat, umur saya kadang nggak sampai begitu, Ustaz. Dalam 10 tahun saya qadha sudah selesai. Gimana itu, Ustaz? Syarat mengqadha sholat yang paling penting adalah taubat dulu. Kedepankan taubat dulu. Jangan, bukan istilahnya cuma mengerjakan sholat yang sudah-sudah, enggak. Taubat dulu kuncinya. Syarat taubat ada berapa, Ustaz? Syarat taubat ada 3 dalam masalah sholat. Pertama, berhenti kebiasaan meninggalkan sholat. Kedua, sesali kita pernah meninggalkan sholat. Dan yang ketiga, janji sama Allah nggak akan pernah meninggalkan sholat lagi seumur hidup. Kalau bisa nyumpah, sumpah juga boleh. Saya bersumpah demi Allah, kalau seandainya saya tinggalkan sholat, maka saya akan pergi, saya akan infakkan rumah saya untuk rumah tahfiz. Ya. Dan dengan tadi seperti terkesannya memain-mainkan fawailul musholina. Tapi dia paham agama, Ustaz, karena paham agama itu dia akhirnya begitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, Ustaz, terkait memaknai tentang pergantian puasa bagi